Jadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Kebiasaan tradisi di Bali bahwa alam ini harus dirawat, dipelihara, dan dilestarikan. Menyadari bahwa hidup manusia itu terdiri dari dua hal dalam keseharian. Kadang-kadang dia berpikir baik, kadang-kadang dia berpikir buruk. Sebagai pedoman, beginilah salah satu cara leluhur-leluhur kita dulu mengingatkan agar manusia Hindu selalu ada di rel Dharma. Yang berkepentingan umat Hindu. Umat Hindu yang berkepentingan. Sehingga yang bisa dikatakan melestarikan, yang menjaga, ya umat Hindu. Umat Hindu. Sehingga pola pikir masyarakat di Indonesia adalah itu milik orang Hindu. Betul. Coba kalau misalkan dulu itu diterapkan oleh keyakinan lain, ya mungkin juga akan berpikiran sama. Sama. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kita sudah mendengarkan suaranya, sepertinya Aji Dewa Suratnaya. Pasti Ji. Swastiastu, Miko. Sudah ada berapa topik ya Ji kita nggak muncul. Iya. Ji Dewa di media sosial beberapa hari lalu sempat viral. Terkait dengan statement atau pernyataan dari pada saat itu belum menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, ini video Kang Deddy Mulyadi. Ini kita tidak bersinggungan dengan politik ya Ji Dewa. Ini murni bahwa tanggapan beliau terkait dengan kain poleng atau terkait dengan pohon diberi kain seperti itu. Nah, sebelum kita bahas Ji Dewa, kita coba saksikan video pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang viral. Simak videonya. Kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu baik dianggap apa yang menghidupkan agama Hindu. Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada, itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian-sekian-sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek, itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu, kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi. Warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak. Nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Kak, apa pertimbangannya membungkus pohon? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Kenapa dikasih kain? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, Aji Dewa, dari pernyataan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan pohon dikasih kain, kemudian kan itu bukan merupakan milik Hindu. Di India buktinya tidak ada. Nah, kemudian bagaimana pandangan Aji Dewa terkait dengan kain poleng? Bagaimana umat Hindu memaknai terkait dengan pohon dikasih kain juga gitu? Ya, yang pertama saya ingin memberikan sedikit komentar dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy ini. Beliau menekankan salah satunya adalah estetika. Benar. Dan memang benar, di India jarang sekali ada kasus-kasus seperti ini. Karena memang masyarakat Bali itu ciri khasnya ya estetika, seni. Apapun akan diolah menjadi sesuatu yang bernilai seni. Termasuk pohon. Nah ini estetika. Tentu pandangan Kang Edi ini secara fisik seperti itu. Dan yang kedua, beliau juga yakin bahwa ada nilai filosofis yang tergantung dari kain putih hitam ini. Ya, tapi beliau kan tidak menjelaskan karena memang bukan ranahnya beliau itu. Nah, kita akan lihat sekarang seperti apa. Nah, kain hitam putih ini memang ada nilai filosofisnya. Kalau dikatakan bahwa itu khas Bali, sebetulnya iya, itu khas Bali.
Jadi kalau misalnya itu dilakukan di pohon-pohon, pertama secara filosofis itu terkait dengan kebiasaan tradisi di Bali bahwa alam ini harus dirawat, dipelihara dan dilestarikan. Salah satunya untuk mengamankan supaya pepohonan ini tidak kemudian mengalami kekerasan oleh manusia, dirusak dan lain sebagainya, maka dibuat sebuah pola sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan salah satu misinya umat Hindu khususnya di Bali untuk menyelamatkan alam semesta ini. Nah itu. Yang kedua, memang kelihatan itu hanya pohon-pohon saja yang diselimuti dengan putih hitam itu. Namun sebetulnya ini ada gambaran yang lebih luas dan lebih dalam yang seringkali mungkin dianggap sebagai salah satu ajaran agama Hindu. Bahwa ada di Bali itu istilah Rua Binede. Dua hal yang bertentangan tapi sebetulnya satu. Atau di orang Chinese bilang ada Tao Yin Yang. Yin Yang itu ya, panas dingin ya. Nah, kemudian kenapa dipilih hitam dan putih? Ini yang perlu dijelaskan. Kenapa hitam dan putih? Kenapa nggak merah dan putih? Pink bahkan. Nah, atau pink ya, atau hijau dengan pink misalnya. Kenapa kok hitam dengan putih pilihannya? Bukan warna-warna lain. Ini yang harus betul-betul dipahami dan dipahamkan kepada masyarakat. Jadi begini, yang namanya hitam putih itu gambaran boleh dikatakan terang dan gelap. Ya, terang dan gelap, siang dan malam, ya, jahat dan baik. Nah, di sini umat Hindu di Bali dengan melihat setiap hari warna dua ini, hitam dan putih ini, akhirnya menyadari bahwa hidup manusia itu terdiri dari dua hal dalam keseharian. Kadang-kadang dia berpikir baik, kadang-kadang dia berpikir buruk. Oleh karena itu dengan melihat dua warna ini orang Bali akan berupaya memilih untuk selalu putih, untuk selalu ada di jalan kebenaran, di jalan Dharma. Jadi itu sebetulnya mengingatkan sang manusia Hindu Bali ya agar selalu berjalan di atas rel kebenaran. Nah, yang berkepentingan kalau Kang Deddy mengatakan pohon itu kelihatan indah ya, itu juga nggak salah, tapi sebetulnya yang berkepentingan adalah manusia Hindunya. Karena pohon-pohon dengan kain hitam putih ini mengingatkan, selalu mengingatkan. Ya kita kan paham, satu hari 8 jam kita melek. Tidak selalu 8 jam ini kita berpikir positif. Kadang-kadang kita kesel, jengkel, marah. Ya, ada saja. Tapi dengan melihat dua warna ini, kita diusahakan untuk kembalilah. Kembalilah bisa membedakan yang mana hitam, yang mana putih, yang mana baik, yang mana buruk. Jadi ada nilai filosofis di sana memang. Bahwa kain hitam putih ini dipilih bukan warna lain, karena yang berkepentingan sesungguhnya adalah manusia Hindunya. Sebagai pedoman, beginilah salah satu cara leluhur-leluhur kita dulu mengingatkan agar manusia Hindu selalu ada di rel Dharma. Ya gambaran umumnya seperti itu. Karena kalau benar apa yang disampaikan Haji Dewa, yang berkepentingan umat Hindu. Umat Hindu yang berkepentingan. Sehingga yang bisa dikatakan melestarikan, yang menjaga ya umat Hindu. Umat Hindu. Sehingga pola pikir masyarakat di Indonesia adalah itu milik orang Hindu. Betul. Coba kalau misalkan dulu itu diterapkan oleh keyakinan lain, ya mungkin juga akan berpikiran sama. Sama. Gitu. Itu mungkin yang kemudian menyebabkan para tokoh khususnya para dalang selalu menggambarkan kain bima hitam putih, Anoman hitam putih, bahkan wayang golek pun tadi Kang Deddy mengatakan Semar warnanya hitam putih, bukan warna yang lain. Itu mengingatkan. Jadi ingat bahwa sebetulnya kalau saja kita memahami warna hitam dan putih itu, nuansanya atau arahnya kepada manusia kita, manusia Hindu maksud saya ya, itu akan menggambarkan bagaimana sesungguhnya kenusantaraan ini apabila diwarnai dengan dua warna itu. Bayangkan ya. Selain itu kita juga punya konsep Trihita Karana yang salah satunya adalah memelihara alam. Ya, memelihara alam.
Bagaimana kita selalu menganggap alam itu sebagai bagian daripada kehidupan kita. Nah, jadi jangan kemudian menganggap, wah, pohon-pohon di Bali itu diselimuti dengan kain warnanya hitam putih kotak-kotak karena pohonnya kedinginan. Bukan, ada nilai lebih sana. Ingat, manusia itu setiap hari harus belajar. Belajar dari alam paling mudah. Dengan melihat warna itu kita langsung sadar diri. Oh iya ya, kita harus bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat warna dua itu? Saya harus memilih. Jadilah orang-orang yang baik. Jadilah orang-orang yang melaksanakan subah karma. Sebagai bagian daripada bekal kematian kan subah karma, asubah karma. Itulah sebetulnya simbol warna hitam putih itu. Subah karma, asubah karma. Sebagai bekal kita mati nanti. Karena itu yang dibawa, yang lain kan enggak. Ditinggal semua. Namun Najidewo yang membuat kita bangga adalah di Jawa Barat masih ada sosok seperti Kang Deddy Mulyadi. Yang mungkin beliau pada saat 1 tahun lalu ya, sebelum menjadi gubernur ya, sempat ke Bali, ke desa wisata paling rapih sedunia itu ya, kan, mungkin ke Apuan beliau dulu kan, ya. Beliau ingin melihat bahwa tata kelola, tradisi di dalam lingkungan itu ada kan gitu. Iya, dan kelihatannya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini sebagai bagian daripada warisan leluhurnya beliau juga terkait dengan seorang figur yang luar biasa di Tatar Sunda ini yang disebut Sri Maharaja Prabu Siliwangi ini, ya. Dan konon ada wasiatnya beliau yang mengatakan bahwa ajaran-ajarannya beliau itu dulu ke timur dan kemudian sekarang balik ke barat lagi. Apakah ini memungkinkan sebagai sebuah pertanda bahwa kemunculan Kang Deddy juga terkait dengan itu, ya, terkait dengan warisan leluhur Tatar Sunda. Dan memang dari sebuah podcast mungkin ya, ada memang perjalanan Kang Deddy ke Bali. Tapi apakah itu terkait dengan kain hitam putih kita nggak tahu. Tapi yang jelas beliau sudah berusaha menjelaskan bahwa itu kenusantaraan. Tidak salah, karena di Jawa Barat muncul, di Jawa muncul, di Bali muncul. Hanya lebih menarik kemunculannya di Bali karena diselimutkan di pohon-pohon yang sebetulnya boleh dikatakan untuk menyelamatkan pohon-pohon itu sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang memang kita harus menganggap sebagai saudara dalam kehidupan ini. Seperti itu. Kemudian Jidewo di sini beliau juga menyinggung terkait dengan ya kain poleng itu catur juga kain poleng kan gitu. Nah, artinya bahwa gini ya Jidewo, umat Hindu pasti akan senang dan pasti akan sepakat bahwa terkait dengan warisan leluhur ataupun budaya itu dijalankan, itu semua akan sepakat dan senang akan kehadiran Kang Deddy Mulyadi. Hanya yang ingin ditanyakan adalah kain poleng ini ada sejarah tersendiri nggak sih? Kemudian kain poleng ini juga sebenarnya secara filosofi dalam ajaran Hindu itu ada nggak sih gitu loh Jidewo? Kalaupun memang ada, ya wajar umat Hindu menerapkan gitu. Kalaupun memang tidak ada, ya makna itu memang sudah tersirat di dalam benak kehidupan manusia seperti itu. Ya, banyak konsep-konsep di Bali yang menyebutkan tentang Rua Binede. Berbeda, dua hal yang berbeda tapi sesungguhnya satu. Nah ini, jadi kalau ditanyakan apakah ada dalam Hindu, ya Rua Binede ini, katakanlah itu tradisi di Bali. Tapi yang namanya tradisi di Bali selalu akhirnya menjadi aplikasi daripada ajaran kebenaran Hindu dalam hal ini. Jadi memang Rua Binede lah yang menjadi dasar pokok sehingga muncullah dua warna ini. Dan ini juga jelas mewarnai manusia Bali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa sebetulnya keterkaitan warna dua ini juga banyak sekali muncul dalam ajaran-ajaran agama Hindu. Banyak sekali muncul.
hitam putih ini banyak sekali muncul, ya. Dan bahkan kalau kita lihat, karena tadi Kang Deddy juga menyebutkan di India nggak ada, di India nggak ada katanya. Ya, memang praktek dalam keseharian yang tercermin dalam tradisi di India mungkin jelas berbeda dengan di Bali. Kalau warna pasti ada lah, tapi kan penerapannya dalam keseharian di India memang tidak ada. Dan saya sering mengatakan ya bahwa sebetulnya Hindu di Indonesia ini tidak murni Hindu Weda, tidak murni. Memang kita mengambil elemen-elemen Weda untuk penerapan dalam kegiatan keberagaman Hindu, tetapi tidak seluruhnya persis seperti di India. Karena apa? Karena Hindu di Indonesia ini kan Hindu berbasis keleluhuran, dan juga boleh dikatakan Hindunya adalah Hindu Purana, kesejarahan. Jadi nggak persis murni. Apalagi tanah Nusantara ini kan tidak satu daratan, berpulau-pulau, berbudaya-budaya yang beda-beda, bahkan rasanya pun beda-beda. Tapi mereka Hindu. Nah ini, ya. Jadi kalau sudah begini maka akan muncullah inovasi-inovasi baru yang berbeda dengan yang kita bayangkan di dalam kitab suci. Nah ini masalahnya di sini. Jadi kita tentu tidak mengingkari, oke, bahwa kita ini Hindu, basisnya adalah catur Weda, boleh dikatakan demikian. Tapi dalam penyebaran dan penerapannya khususnya di Nusantara tidak sama. Jangankan di seluruh Nusantara, di Bali saja 8 daerah 1 kota. Yang namanya ritual keagamaan itu tidak sama. Utara, selatan, timur semua beda, nggak sama. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Memang demikianlah adanya dalam perkembangan peradaban manusia terkait dengan masalah keyakinan. Kemudian Haji Dewa dari sini apa titipan dari Haji Dewa atau pesan Haji Dewa kepada Kang Deddy Mulyadi yang dimana tentu saja yang bisa menjaga dan melestarikan adalah salah satunya umat Hindu yang ada di Jawa Barat gitu. Ya. Nah, bagaimana Kang Deddy Mulyadi bisa merangkul umat Hindu yang ada di Jawa Barat seperti ini? Sebetulnya kalau Kang Deddy ini ingin tahu lebih dalam tentang hal-hal yang diwariskan oleh leluhur Jawa Barat dan Bali, karena beliau menganggap bahwa Bali dan Jawa Barat ada hubungan, maka mau tidak mau beliau harus kenal baik atau mau saling mengisi dengan umat Hindu asal Bali yang ada di Jawa Barat. Baru nanti akan terbuka bagaimana kaitan Jawa Barat dengan Bali, bagaimana budaya Jawa Barat, budaya Bali sebetulnya adalah budaya Nusantara. Jadi di sini harus ada yang namanya interaksi antara Kang Deddy sebagai guru wisesa di Jawa Barat dengan umat Hindu yang ada di Jawa Barat yang juga sama-sama ingin memelihara, merawat dan melestarikan warisan leluhur. Seperti itu. Sukses Haji Dewa. Sama-sama. Ya, semoga tayangan ini bisa didengar oleh Kang Deddy Mulyadi, pemahaman dan juga filosofi dari Hindu seperti itu. Ya. Nah, kita akan juga beralih kepada topik-topik selanjutnya. Sebelumnya kita akan juga tutup dengan Paramasanti dan jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Paramasanti bersama dengan Haji Dewa Suratnaya. Om Santi. Santi. Om.